Ustadz Adi Hidayat sedang naik daun, dekat sekali dengan istana, dengan Presiden Prabowo. Ramadan lalu diundang memberikan tausiah di depan Presiden dan para menteri dalam rangka acara berbuka puasa bersama. Mantap sekali tausiahnya. Sejarah Nabi Muhammad SAW diaktualisasikan dalam konteks saat ini. Kemarin meluncing gerakan Indonesia Menanam, Gerina, mirip Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Ustadz Hadi Hidayat mulai turun tangan dan bergerak, tak hanya berceramah, berpidato, tapi aksi nyata di lapangan, membuat gerakan yang merupakan pengejauhantahan dari target pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tahun ini. Gerakan yang tidak main-main. Dalam Quran ada ajaran minaz zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Dengarlah cerita Ustadz Hadi Hidayat di hadapan Presiden Prabowo saat launching Gerina itu. Luar biasa, riset yang serius dan mendalam, mengubah tanah yang tidak subur menjadi subur. Apapun yang ditanam jadi hidup, malah potnya tidak pot biasa katanya, pupuknya juga. Mentan Amran Sulaiman sampai salut takjub dengan usaha yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu. Gerina yang digagasnya sudah tersebar di 38 provinsi dalam waktu singkat. Kalau semua kita bersatu, rakyat, pengusaha, pemerintah, dan semua elemen masyarakat, maka swasembada pangan bukanlah angan-angan belaka. Ustadz Hadi Hidayat menegaskan sejak awal bahwa Gerina ini digerakkan oleh ketulusan dan hati yang paling dalam, bukan bertransaksi mencari sekedar proyek. Pada seluruh keluarga besar Gerina, Anda, saya, kita adalah orang-orang yang digerakkan dengan hati yang paling dalam, bukan ingin bertransaksi, berniaga, mencari proyek. Kita adalah orang-orang yang dengan rasa cinta pada Indonesia ini berkumpul untuk mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memberikan nilai kebaikan. Terima kasih Pak Setiawan Ikhlas yang telah memberikan tempat ini sampai kapanpun sebagai hibah untuk diriset. Ini nanti Pak akan menjadi masjid, tempat yang Bapak duduk sekarang. Dan ke depan kita berharap seluruh saudagar kita bersatu, rakyat kita bersatu, pemerintah kita bersama-sama, dan dengan berbahagia kita songsong Indonesia Emas 2045. Tak ada yang mengira peran seorang Ustadz Adi Hidayat akan sedalam itu dalam pemerintahan Prabowo. Tidak hanya tampil sebagai seorang penasehat spiritual, tapi juga tampil membantu kerja-kerja yang konkret. Saya yakin Presiden Prabowo berkali-kali lipat salutnya dengan seorang Ustadz Adi Hidayat. Konon Presiden Prabowo itu sering tak berdaya berhadapan dengan orang pintar yang kebangetan. Orang pintar saja sudah membuat ia berbinar-binar, apalagi orang pintar kebangetan. Orang pintar kebangetan itu orang pintar yang menguasai tak hanya satu bidang saja, tapi beberapa bidang pada saat yang bersamaan. Lihatlah betapa happy-nya Presiden Prabowo saat launching Gerina yang mirip Gerindra itu. Ustadz Hadi Hidayat dalam Pilpres lalu tidaklah tercatat sebagai pendukung Prabowo Gibran. Jadi apa yang dilakukannya saat ini tidaklah balas budi atas dukungan Pilpres lalu. Pilpres 2019, Ustadz Hadi Hidayat mendukung terang-terangan Prabowo, bukan Jokowi. Seperti juga Ustadz Abdul Somad dan A'agim. Waktu itu terlihat Ustadz Hadi Hidayat sambil memegang dada Prabowo dan berdoa. Dukungan itu viral seperti juga dukungan Ustadz Abdul Somad dan A'agim. Kita tahu semua bahwa dukungan itu ternyata kalah dalam Pilpres 2019. Jokowi kembali terpilih. Pilpres curang begitu bergema. Prabowo tak memanfaatkan situasi saat itu. Ia malah akhirnya bergabung dengan Jokowi. Tak hanya Prabowo, Ustadz Hadi Hidayat pun agaknya belajar dari situasi politik yang seperti itu. Video Ustadz Hadi Hidayat muncul pada Pilpres 2024 lalu seolah-olah dia sudah mendukung Anies Baswedan yang dianggap mewakili suara umat. Ia membantah,
ia tak mendukung siapa-siapa. Berbeda saat Pilpres 2019 yang ia terang-terangan mendukung Prabowo. Baginya Pilpres 2024 suara umat ada pada Anies, Prabowo, dan Ganjar. Ia betul-betul belajar dari Pilpres 2019. Seorang ustadz tak bisa lagi terang-terangan terlibat dalam politik dukung-mendukung politik seperti itu. Ia berbeda dengan Ustadz Abdul Somad yang beralih mendukung Anies Baswedan. Sikap netral Ustadz Hadi Hidayat ini membuat ia dikecam. Sikapnya secara tidak langsung mendukung Prabowo lagi. Mungkin karena itu ia dipakai Presiden Prabowo saat ini. Tapi Ustadz Hadi juga tak asing di kalangan TNI. Ia sering juga dipakai dan diundang memberikan nasihat keagamaan. Ustadz populer yang dekat dengan kalangan istana kiranya tak hanya Ustadz Hadi Hidayat saja. Ia bukanlah yang pertama. Dulu ada Ustadz Yusuf Mansur. Ia mendukung Jokowi dan terlihat sering dipakai di istana, khususnya saat sesi berdoa atau penutup. Tapi kedekatan Ustadz Yusuf Mansur dengan istana dirasa tidak murni. Ada semacam motif untuk mencari payung atau pengamanan. Entahlah masalah semacam apa yang sedang dihadapi Ustadz Yusuf Mansur ketika itu. Ia sudah jarang muncul belakangan ini. Berbeda dengan Ustadz Hadi Hidayat, ia terlihat tak ada masalah, lebih murni, dan ini ditegaskannya lagi saat meluncing Gerina kemarin. Entahlah, hasil akhir kita seringkali tidak mengetahuinya. Kadang niat baik saja tidak cukup. Semoga saja Ustadz Hadi Hidayat sukses dengan Gerina yang diinisiasinya dan sudah pula diresmikan kemarin.